Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah amma ba'd. Ikhwani fillah rahimakumullah. Di antara hikmah terbesar yang Allah Subhanahu wa taala munculkan dari ibadah saum ini adalah Allah ingin agar kita ini menjadi hamba-hamba Allah yang punya kesabaran yang luar biasa. Ada kisah tentang seorang tabi'in yang sangat mulia. Beliau dikenal sebagai ahli fikih dari kota Madinah. Namanya adalah Urwah bin Az-Zubair bin Al-Awwam. Beliau suatu ketika diundang oleh Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik untuk datang ke Damaskus dari Madinah. Lalu kemudian ketika beliau datang ke Damaskus bertemu dengan Khalifah, dibersamai dengan putranya yang paling tua, ketika ketika Urwah bin Az-Zubair sedang berdiskusi, sedang sharing dengan Khalifah Al-Walid dan anaknya yang besar itu, dia lebih tertarik untuk melihat kuda-kuda milik Khalifah. Ternyata ikhwani fillah, ketika anak yang besar ini sedang melihat kuda-kuda Khalifah, tiba-tiba ada seekor kuda yang menendang putra dari Urwah bin Az-Zubair ini. Ditendang sampai terpelanting ke belakang, kemudian terinjak-injak oleh kuda yang lain, kemudian meninggal dunia. Lalu kemudian para pengawal Khalifah menyampaikan berita ini kepada Urwah bin Az-Zubair. Dan ketika Urwah bin Az-Zubair mengetahui berita ini, beliau tidak bereaksi yang berlebihan. Beliau hanya mengucapkan kalimat istirja, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena beliau meyakini bahwa ini semua terjadi atas izin dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, selang beberapa lama kemudian Urwah bin Az-Zubair, beliau merasakan ada sesuatu yang menyakitkan di betisnya. Jadi kakinya ini terkena infeksi. Lalu kemudian beliau menyadari bahwa luka di kakinya ini sudah mulai dia rasakan sebetulnya ketika beliau berada di Wadil Qura dalam perjalanan dari Madinah ke Damaskus. Dan ternyata infeksinya semakin hari semakin parah. Semakin parah. Kemudian Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik berkonsultasi kepada para dokter atau kepada para tabib di wilayah kekhalifahannya dan meminta mereka untuk memeriksa bagaimana kondisi Urwah bin Az-Zubair. Lalu kemudian para dokter itu, mereka semua melihat kondisi Urwah bin Az-Zubair, kemudian dilihat ternyata subhanallah, masya Allah, Urwah bin Az-Zubair ternyata harus diamputasi. Dan ketika diamputasi atau ketika mau diamputasi, para dokter mengatakan, ini dokter-dokter ahli, dokter-dokter di wilayah kekhalifahan Bani Umayyah ketika itu, mereka mengatakan, wahai syekh, wahai guru kami, wahai Urwah bin Az-Zubair, sungguh engkau harus diamputasi. Dan supaya amputasi ini berjalan dengan baik, engkau tidak merasakan sakit yang luar biasa, engkau harus, kalau sekarang mungkin dibius. Jadi ketika itu belum ada ahli anestesis seperti sekarang disuntik seperti itu, tetapi diminta untuk mengkonsumsi khamr supaya kesadarannya hilang. Tapi Urwah bin Az-Zubair walaupun dalam kondisi darurat, ya, ada kaidah bahwa dalam kondisi darurat hal yang haram pun bisa menjadi diperbolehkan. Tapi Urwah bin Az-Zubair mengatakan, sungguh aku tidak mau memasukkan hal yang haram ke dalam tubuhku walaupun untuk kepentingan pengobatanku. Lalu kemudian kata Urwah bin Az-Zubair, lakukan saja langsung amputasi itu. Dan ikhwani fillah, terbayang oleh kita amputasi ketika itu dilakukan bukan dengan alat yang canggih seperti sekarang, tapi menggunakan pisau, menggunakan gunting dan bahkan gergaji. Lalu kemudian kata para dokter, kalau begitu hai syekh, kami minta izin untuk membawa beberapa pemuda untuk memegang tubuhmu supaya tidak ketika engkau merasakan sakit engkau tidak kaget lalu kemudian melakukan aksi-aksi yang malah membuat operasi tidak berjalan lancar. Kata Urwah bin Az-Zubair, tidak usah, biarkan aku tetap berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan aku insya Allah akan merasa baik-baik saja. Nah, ikhwan fillah, ternyata kemudian Urwah bin Az-Zubair ini beliau diamputasi tanpa dibius dan tanpa dipegangi oleh para pemuda yang gagah-gagah itu. Dia hanya mengisinya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika terputus
Urwah bin Az-Zubair ini beliau merasa seolah-olah tidak merasakan sakit. Barulah kemudian ketika lututnya atau kakinya sudah diputuskan dari lututnya, lalu kemudian para dokter ketika itu untuk menghentikan pendarahan memasukkan kaki Urwah bin Az-Zubair ini ke dalam minyak yang sudah dipanaskan. Minyak goreng, ya, kakinya dimasukkan. Lalu kemudian ketika itu Urwah merasakan sakit yang luar biasa sampai kemudian pingsan 1 hari 1 malam. Dan para ulama mengatakan saat itulah Urwah bin Az-Zubair meninggalkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwani fillah, kemudian Khalifah Abdul Malik, Al-Walid bin Abdul Malik, beliau merasa iba, merasa kasihan, merasa khawatir dengan kondisi Urwah bin Az-Zubair. Ya, tetapi Khalifah ini beliau melihat betapa Urwah ini adalah orang yang sangat-sangat sabar. Suatu ketika kemudian Khalifah Al-Walid bertemu dengan seorang laki-laki dari Bani Abbas. Ya, orang ini datang dengan wajah yang sangat aneh. Wajahnya hancur, matanya buta. Lalu ditanya oleh Khalifah Al-Walid, "Wahai Bapak, apa yang terjadi dengan dirimu? Kenapa kau seperti ini wajahnya?" Lalu kemudian laki-laki ini mengatakan, "Wahai Khalifah, sungguh dahulu di kampungku tidak ada orang yang paling kaya selain aku. Tidak ada orang yang punya anggota keluarga banyak, anak banyak kecuali aku. Tidak ada orang yang punya rumah mewah, yang punya binatang ternak banyak kecuali aku. Sampai suatu ketika banjir datang melanda kampung kami. Semua yang aku miliki hilang. Semuanya hilang. Rumah hancur, keluarga pada meninggal, binatang ternak pada meninggal, kecuali," kata laki-laki ini, "kecuali seekor unta dan seorang bayi yang baru dilahirkan." Nah, ketika aku hanya menyisakan 2 hal itu, ternyata aku melihat untaku kabur. Lalu kemudian aku berusaha untuk mengejar untaku dan aku simpan anakku yang masih bayi itu di rumahku atau di atas tanah. Aku simpan. Ternyata ketika aku mengejar, aku mendengar teriakan anak. Teriakan anak yang masih bayi itu. Ternyata ketika aku lihat ke belakang, anakku itu yang masih bayi sudah diterkam oleh serigala dan sudah habis dimakan oleh serigala. Nah, kemudian setelah aku menyadari bahwa anakku sudah meninggal diterkam serigala, aku kembali mengejar untaku yang masih tersisa itu sebagai harta yang masih aku bisa ambil. Ternyata ketika aku sudah hampir berhasil menangkap untaku menendangku sampai wajahku ini hancur seperti ini. Nah, ikhwani fillah, kemudian kata Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik, "Sungguh malang nasib engkau, wahai Bapak." Lalu kemudian Al-Walid membawa bapak ini, bapak dari Bani Abbas, untuk bertemu dengan Urwah bin Az-Zubair dengan harapan apa? Dengan harapan bisa memberikan hiburan. Ya, maksudnya bukan hiburan dalam pengertian hiburan seperti yang kita bayangkan, tetapi dengan harapan bahwa Urwah bin Az-Zubair terhibur dengan kondisi yang dialami oleh bapak-bapak ini, dengan anggapan bahwa ternyata ada orang yang punya musibah yang lebih besar dibandingkan dengan yang dialami oleh dirinya sendiri. Nah, ikhwani fillah rahimakumullah, ini adalah salah satu gambaran tentang kesabaran para ulama kita di kalangan salafus saleh, di mana kita tentu harus menjadikan mereka sebagai teladan dalam kesabaran, sehingga dengan kesabaran itu Allah memberikan kepada kita kebahagiaan di dunia dan juga kebahagiaan kelak di akhirat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.